Tahun ini smartphone dengan ukuran compact sudah diambang kepunahan. Sedih sih ya, pemainnya makin kesini makin sedikit. Kayak seri Asus Zenfone yang biasanya 3 tahun terakhir itu compact. Tahun ini mereka balik ikutin smartphone mainstream yang artinya udah nggak compact lagi. Dan bagaimana rasanya Zenfone 11 Ultra ini? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kalau kalian mau lihat paket penjualannya, kalian bisa nonton video unboxing yang udah kami bikin sebelumnya. Yes, yang paling kerasa berbeda kali ini adalah ukuran Zenfone sudah tidak kecil lagi. Walau begitu handlingnya masih terbilang enak, tapi feel boxingnya itu kerasa banget dan kerasa gede pas dipegang pakai satu tangan. Backdoornya punya finishing matte, ada kayak lambang A gitu alias Asus monogram, materialnya pakai kaca dan pas dipegang ini memang kerasa premium. Finishing matte-nya juga bikin backdoor dari HP ini jadi lumayan kebal sidik jari. Sayangnya feel-nya masih kerasa licin, jadi gua sehari-hari selalu pakein casing bawaannya. Frame-nya punya material recycle aluminium, bentuknya flat dan ini yang bikin feel-nya boxy banget. Di sebelah kiri ada 4 garis antena, di kanan ada 1 garis antena, ada tombol volume dan power, lalu di bawah ada jack audio, grill speaker, dual SIM tray, port USB-C yang agak minggir, 1 garis antena dan 1 lubang mic. Kalau di atas ada 2 garis antena dan 1 lubang mikrofon. Soal layar, yang pertama ke notice itu bezelnya tipis dan simetris, enak banget dilihatnya. Untuk kamera depannya juga udah berbentuk punch hole di tengah yang ukurannya lumayan kecil. Jadi gue bisa bilang desain layarnya ini overall cakep. Buat handlingnya HP ini masih cukup nyaman buat pegang satu tangan, tebalnya 8,9 mm. Ya gue nggak bisa bilang tebel tapi nggak bisa bilang tipis juga, beratnya 224 gram jadi lebih nyaman dioperasinya pakai dua tangan. Backdoornya tadi gue bilang ya lumayan licin, untungnya dikasih hardcase bawaan yang bagian sampingnya terbuka, jadi ya ini nggak terlalu melindungi seluruh bodinya. HP ini pastinya pakai chipset Snapdragon terkuat tahun ini, 8 Gen 3 yang gue pegang. Ini punya RAM 12GB LPDDR5X dan storage-nya 256GB UFS 4.0, ada juga versi 16.512 dan HP ini datang dengan Zen UI berbasis Android 14 dan waktu video ini dibuat security patch-nya udah paling update di Juni 2024. Sebelum gua benchmark, HP ini punya beberapa sistem mode ya yang bisa kita akses dari menu setting di control panel. Ada 4 mode, ada ultra durable, ada dynamic dan high performance, dan so pasti gua set modenya di high performance buat tes benchmark dan juga gaming. Gua coba Antutu versi 10.2.7, skornya di 2 jutaan dengan CPU skor 447.000 dan GPU skornya 890.000. Lanjut Geekbench 6 dapat skor 2224 buat single core dan 6908 buat multicore. Buat main game gue juga tes beberapa. Yang pertama Mobile Legends, so pasti di sini gue akan force grafiknya dan juga frame rate-nya ke ultra. Selama main lumayan stabil di 120 fps, paling drop sesekali ke 115an fps. Sisanya game ini kerasa lancar, smooth dan aman banget. Game kedua Genshin Impact, gua set grafiknya ke highest dan frame rate-nya gua ubah ke 60 fps di awal. Frame rate-nya stabil di 60 fps. Paling ada drop pas ada scene yang berat kayak lagi lawan boss, dia bisa turun sampai 48 fps dan setelah main agak lama frame rate-nya jadi sekitar 50-an fps. So, experience untuk main game yang super berat kayak gini masih nyaman. Snapdragon 8 Gen 3 ini kan punya NPU Qualcomm Hexagon, bikin pemrosesan aplikasi berbasis AI itu jadi lebih ngebut. Nah, Asus ngasih beberapa fitur berbasis AI di HP ini. Yang pertama, semantic search. Ini fungsinya kita bisa nyari foto di galeri dengan bahasa yang lebih kompleks. Kalau tanpa AI kan biasanya kita cuma masukin satu kata aja ya, kayak food, garden, party gitu ya. Nah, di sini kita bisa pakai lebih dari satu kata. Ada juga fitur buat ngebantu pas kita teleponan. Ada 2 AI noise cancellation buat ngurangin background noise baik kita ataupun lawan bicara kita. Lalu ada AI call translator yang bisa langsung translate pembicaraan kita secara real time. Ada juga AI transcript. Fitur ini otomatis mengubah sound recording kita menjadi teks. Dan yang terakhir ada AI wallpaper, di mana kita bisa minta AI buat bikinin wallpaper. Nanti kita bisa pilih preferensi yang sudah disediakan, nanti AI-nya itu akan generate beberapa opsi buat kita. Nah, sekarang kita ke layarnya. Dia pakai panel LTPO Samsung Flexible AMOLED 6,78 inch Full HD+, refresh rate maksimal 144 Hz,
dia 107% DCI-P3, 145% sRGB, 103% NTSC Color Gamut, support HDR10, 10 poin multitouch, dan juga udah dilapis Gorilla Glass Victus 2. Tapi soal refresh rate nih jangan ketipu, karena buat dipakai harian refresh rate-nya ini mentok di 120 Hz. Ini kelihatan ya di settingan refresh rate-nya cuma ada pilihan auto, ada 60 Hz dan 120 Hz. Nah, untuk 144 Hz-nya ini akan otomatis aktif ketika kita main game, tentunya game yang juga support. Layarnya bisa menghasilkan gambar yang tajam, kontrasnya sangat baik, warna yang dihasilkan juga akurat, dynamic range-nya juga baik. Apalagi kalau kita nonton konten HDR di YouTube. Tapi untuk di Netflix, nah, walaupun punya sertifikasi Wideview L1, tapi sayangnya HDR-nya nggak nyala. Tapi experience nontonnya itu masih enak ya, warna hitamnya juga cukup pekat dan layarnya ini aman dari gejala-gejala kayak black crash, tint, green crash, dan lain-lain. Yang bikin enak lagi layarnya ini ditandamin sama speaker stereo yang kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Asus ngeklaim kalau speakernya ini lebih gede 25% dari seri Zenfone yang sebelumnya, dan memang benar karena suaranya kerasa lebih lantang dan nggak pecah walaupun kita matokin volumenya. Speakernya ini enak, layeringnya asik, dan suaranya juga bulat, dan ada fitur audio wizard dengan dukungan Dirac Virtu. Nah, Dirac Virtu ini bisa ngasih staging yang sedikit lebih luas dan kayak di boost ya kontrasnya. Enak banget apalagi buat kita-kita yang masih sering pakai in-ear monitor. Soal software, HP ini pakai Zen UI, basisnya Android 14, security patch-nya di Juni 2024. Asiknya kita bisa pilih mau style stock Android atau Asus Optimize. Gua suka sih yang pakai Asus Optimize. Jadi bisa ngasih perbedaan kayak di control panelnya kelihatan beda tapi tetap clean. Experience pakai UI-nya juga enak banget, kerasa smooth, fluid. Gua nggak nemu ada kerasa lag atau patah-patah. Buka aplikasi juga kencang dan aman buat multitasking. Zenfone 11 Ultra juga punya fingerprint buat biometric unlock dan speednya ini cepat banget, begitu juga face unlocknya. Haptic vibrate-nya ini kerasa enak, mirip ROG Phone, lumayan tactile, tapi yang paling disayangkan, nah ini Asus cuma ngasih 2 kali major update ya buat OS-nya, jadi kurang berasa kayak HP flagship. Nah, untuk baterainya dia dikasih 5500 mAh yang irit. Pengalaman gue pakai seharian bisa dapetin SOT 7 jam dengan always on display yang selalu nyala. Terus gue juga jadiin HP ini hotspot tethering. Ngecasnya dia support Asus Hypercharge 65 watt, yang sayangnya kita udah nggak dapat batok chargernya. Terakhir soal jepret-jepret, kamera belakangnya ini punya setup triple kamera. Yang utama pakai sensor 50 megapiksel Sony IMX890, ada PDAF dan 6 axis gimbal stabilization, ada OIS-nya juga ya ini. Lalu ada kamera ultrawide 13 megapiksel dengan lebar 120 derajat dan kamera telefoto. Yang ketiga ini 3 kali optical zoom 32 megapiksel, ada PDAF dan ada OIS-nya. Buat kamera utamanya, gambar yang dihasilkan itu lumayan tajam, kontrasnya juga dieksekusi dengan cukup baik, dynamic range-nya B aja, warnanya gue suka karena cenderung natural dan terlihat sama dengan scene aslinya. Overall buat kualitasnya ini masih ada di bawah HP-HP flagship kebanyakan, dan buat 2 kali lossless zoom-nya juga punya kualitas yang baik asal cahayanya cukup. Dalam kondisi low light, detailnya masih cukup terjaga dengan baik. Selain itu buat night mode-nya ini cukup lama untuk capture-nya. Untungnya 6 axis gimbalnya ini ngebantu, jadi kelihatan foto low light-nya itu sama sekali nggak shaky ya, nggak blur. Buat video, kamera utamanya bisa rekam up to 8K 24 fps, tapi gue jarang pakai, gue lebih sering pakai 4K 60 aja. Di resolusi ini kualitas videonya cukup baik, dan setelah update bulan Juni, stabilisasinya ini kerasa smooth dan hampir nggak ada jitter walaupun tempatnya gelap. Lanjut ke kamera ultrawide, overall masih di bawah kamera utamanya untuk kualitasnya, tapi gue apresiasi warnanya yang setelah update ini jadi nggak belang sama kamera utamanya. Padahal awalnya ini kelihatan lumayan belang. Buat low light-nya detailnya akan terasa kurang dan noise reduction-nya lumayan agresif, jadi kerasa banget teksturnya jadi kayak cat air. Terus capture time-nya itu juga kerasa cukup lama, dan karena nggak ada OIS, gambarnya bakal blur kalau kita goyang sedikit pas ngambil fotonya. Untuk videonya mentok Full HD 60 fps dan detailnya kerasa kurang ya. Stabilisasinya cukup baik walaupun dia nggak punya OIS.
Untuk lensa tele detailnya terasa cukup aja, bahkan kalau kita agak zoom itu kerasa agak kurang greget. Untuk dynamic range-nya kerasa cukup. OIS-nya ini menurut gua sangat membantu karena bikin gambarnya nggak blur walaupun kita ya agak shaky ya pas ngejepret foto. Nah pas diambil di kondisi low light, capture time-nya juga jadi berasa lama ya, kayak kita lagi pakai night mode. Jadinya nggak bisa ambil objek-objek yang bergerak. Buat detailnya masih lumayan terjaga, tapi agak kerasa soft aja dan sedikit noise. Terakhir ke kamera depan, pakai sensor 32 megapiksel, gambarnya cukup baik, tajam dan ada mode 0,7 kali buat UV. Sayangnya videonya mentok di Full HD 30 fps aja. Oke, ini perekaman kamera depan yang ini benar-benar sangat amat disayangkan. Dia cuma bisa Full HD 30 fps aja loh untuk sebuah handphone yang bisa dikategorikan flagship. Ini menurut gua sebuah deal breaker sih ya, nggak ngerti sih kenapa bisa begini ya. Kamera belakang bisa 4K 60 8K 24 fps, sementara kamera depan cuma Full HD 30 fps aja. Nah kesimpulannya overall sebenarnya gua suka dengan handphone ini. Yang kurang itu paling ya desainnya, karena dia kan size-nya balik lagi jadi lebih besar seperti ROG Phone. Kemudian juga posisi modul kameranya yang terlalu minggir, terlalu mepet ke atas, dan hasil kameranya ini sedikit di bawah standar kamera handphone flagship pada umumnya. Tapi selebihnya apa yang ditawarkan oleh Asus Zenfone 11 Ultra ini sudah memenuhi standar handphone flagship masa kini.